diangkat dari sebuah thread yang sangat viral di TikTok. Dan ternyata, Van, film ini sudah menembus 1 juta penonton di bioskop. Wow. Selamat. Kita kembali lagi di 105,3 Fox Radio Jogja, your show, your hits. Wow, seru banget karena di episode kali ini, karena kita memasuki bulan Oktober, kita sedang mengulas film-film thriller dan horor. Benar. Wow. Di bulan ini juga tentunya untuk Sobat Fox yang belum subscribe channel kita ingetin sekali lagi, subscribe channel kita di YouTube di @foxradiojogja. Kemudian kamu bisa nonton ulasan-ulasan film lain yang sudah kita pernah bahas sebelumnya. Betul. Dengan kamu scroll up atau scroll down deh, cari film favorit kamu, siapa tahu bisa menjadi salah satu gambaran ketika kamu pengen nonton film. Bener banget, jadi buat Sobat Fox semua, jangan lupa untuk subscribe di YouTube-nya Fox Radio Jogja karena di sana ada program Kino Fox dan udah banyak banget film-film yang diulas oleh Raro dan Ivan. Dan juga kita juga seneng banget kalau Sobat Fox semua mau request film apa yang mau di request sehingga Raro dan Ivan bisa dengan senang hati mengulas film tersebut. Bener banget, tadi kita sudah dibuka dengan salah satu film thriller yaitu dari karya anak bangsa, karyanya Mas Rizal Mantovani dengan judul adalah Sumala. Berikutnya ini nggak kalah mencekamnya nih. Wow. Waduh. Diangkat dari sebuah thread yang sangat viral di TikTok. Dan ternyata, Van, film ini sudah menembus 1 juta penonton di bioskop. Wow. Selamat banget. Dan film ini juga adalah film perdana dari Mas Baim Wong. Wah, nggak disangka banget film pertamanya udah sukses di layar bioskop ini. Dan juga menjadi satu debut yang terbaik untuk kita semua akhirnya bisa menyaksikan Baim Wong dengan karyanya yang lain. Ini sudah tayang di bioskop sejak tanggal 19 September, means dari hari ini itu kurang lebih 12 hari Sobat Fox. Wow. Dan sudah menembus 1 juta penonton dan masih ada di bioskop. Jadi buat Sobat Fox semua yang kayaknya langsung cus aja ke bioskop dan coba aja langsung untuk nonton film yang judulnya adalah Lembayung. Wah, penasaran banget kan? Tapi sebelum Ivan dan Raura mengulas lebih banyak, mari kita tonton trailernya. Kalau kebayang tuh takut masih. Nggak tahu soalnya setiap aku cerita mesti malamnya nggak bisa tidur, demi Allah. Jadi waktu itu saya sama teman saya lagi praktek di ruang poligigi, lalu tiba-tiba ada perempuan masuk yang rambutnya panjang, pucat, nggak nyapa apa-apa, langsung duduk di kursi dental. Aku lapor dulu ya. Diciptakan alam pria dan wanita. Kita pernah ngelakuin itu cuma sekali. Loh, kamu bilang kan obatnya manjur. Jangan-jangan yang kamu minum. Aku minum. Bukannya saya udah ngomong sama dokter Teto ya kalau yang PKLisnya harusnya laki-laki aja. Ini gimana nih kalau kita beneran dipulangin cuma gara-gara kita bukan laki-laki? Warga itu masih pada takut karena masalah bunuh diri yang lalu. Kalau Bu Ida nggak jujur sama saya nggak bisa jamin keselamatannya Bu Ida. Aku mau pulang. Sebenarnya ada apa sama tempat ini? Mati, dia yang salah. Demi Allah, aku nggak ada niatan kayak gitu. Gak usah bawa nama Tuhan. Saya suci loh, Pik. Hijab kamu dipakainya untuk nutup-nutupin dosa kamu kan? Lihat pasien yang dipoliki KPK. Dia ingin bina aku. Wanita
jajak dia sejak dulu. Kayaknya bikin trauma banget, udah nggak bentuk manusia lah, sampai kayak mayat hidup. Itu dia film Lembayung. Dari trailernya kita sudah bisa disuguhi dan juga bisa menyaksikan gambaran secara sekilas ya. Tentang film ini, aku yang paling suka adalah tone color-nya. Agak sedikit dark, Betul. tapi nggak mengganggu gitu. Iya, dan memang ini kayaknya menggambarkan sebuah klinik, dan kliniknya bernama Lembayung ya? Bener, Klinik Lembayung. kurang lebih seperti itu. Tapi fokus utamanya ada satu sosok yang menceritakan kenapa akhirnya tercipta film ini. Ada satu sosok namanya Pika, yang akhirnya menulis di Twitter dengan ceritanya, dan juga tentunya mungkin kamu udah pernah membacanya, tentang seorang anak magang ya, Raw ya? Iya, jadi bercerita tentang dua mahasiswi keperawatan yang sedang PKL atau praktek kerja lapangan di klinik tersebut, yaitu Pika dan Arum, di mana mereka kemudian mengalami sebuah peristiwa-peristiwa yang cukup ganjil, dan ternyata dari peristiwa tersebut ada latar belakang yang cukup dark, yang kemudian akan disampaikan di alur cerita ini gitu. Dan kayaknya juga serem juga ya, karena ada kayak apa sih, kayak pembunuhan gitu nggak sih? Bener, secara dari sekilas kita bisa melihat gimana sebenarnya sesosok hantu ini memang punya background tersendiri, akhirnya memilih si Arum sebagai target utamanya gitu, Sobat Fox. Dengan sosok yang cukup menyeramkan ya maksudku. Ini juga dilengkapi dengan background yang mendukung, ada lagu zaman dulu ya, lebih tepatnya gitu ya. Iya, betul. Dan bermula dari kedatangan seorang pasien perempuan berambut panjang yang sangat misterius, dan memang kehadirannya yang cukup intens tuh membuat orang jadi takut gitu di Poligigi. Dan ternyata nggak cuma di Poligigi aja, dia hadir di mimpi dan menghantui. Dan semenjak kejadian tersebut, satu persatu staf dari klinik tersebut meninggal. Wow. Cukup menyeramkan, dan juga secara keseluruhan film ini menjanjikan nama-nama besar, termasuk comebacknya Arya Saloka setelah beberapa tahun terakhir absen ya dari dunia perfilman. Ya, dia berperan sebagai Dr. Teto, dan juga Yasmin Jasem sebagai Arum, dan Taksya Naimya sebagai Pika. Bener banget, dan juga masih ada nama-nama besar lainnya. Bener. Ada Om Tio Pakusadewa, kemudian ada juga Asri Welas, dan juga banyak pemain pendukung lainnya. Ada Wulan Guritno juga sebagai pemain, meskipun cuma sebentar tapi cukup intens juga sih kehadiran. Iya, bener banget. Dan juga ini, aduh keren banget sih kayaknya ya. Jadi selamat aja buat Mas Baim Wong nih, nggak disangka banget nih kalau filmnya tuh ternyata cukup asik juga nih. Jadi buat Sobat Fox semua, langsung aja cus ke bioskop karena masih tayang. Dan kabarnya juga sudah meraih 1 juta penonton. Jadi ayo kita tambahin lagi yuk. Siapa tahu jadi 2 juta atau bahkan lebih, Sobat Fox. Tapi dari sini aku ngelihat beberapa adegan ini memang mengingatkan kita dengan beberapa scene-scene film-film besar. Betul. Let's say Evil Dead Rise, kita bisa melihat ketika si sosok hantu yang merasuki Arum ini ngarik-ngarik tanah. Iya. Kemudian kalau kita ngelihat adegan di mobil, ada satu truk yang membawa kayak bahan bangunan besi gitu. Itu Ingat zaman dulu Final Destination nggak sih, Ro? Iya, terus abis gitu yang kemarin yang film yang suster itu loh. Oh iya bener, suster yang mana? Kan dia juga kaitan dia juga ini juga kan Oh iya bener, ditusuk ke tangan ya. Iya, banyak banget adegan-adegan yang pokoknya kalau memang nonton film ini, kita ngingetin sekali lagi, nggak bakal bosen. Jangan bawa anak kecil atau mungkin anak di bawah umur, Sobat Fox. Sudah pilih aja tonton yang lain. Jadi marilah kita menonton film sesuai dengan usia. Bener banget. Nanti kita juga bakal ngobrol lagi dan juga ngebahas satu film terakhir. Ini masih ada kaitannya juga dengan thriller gitu. Bener banget. Film ini kemarin sempat diputar di bioskop tapi nggak lama. Tapi jangan khawatir, Raura dan Ivan akan membuat Sobat Fox semua menunggu untuk sampai film ini disiarkan di OTT. Bener banget. Dan jangan kemana-mana karena kita akan kembali di Kinefox. Tapi Rara harap semoga rilis di OTT karena film ini memang cukup menuai banyak pujian. Banyak pro dan kontra juga. Oh ya? Iya, karena ada juga yang bilang film ini nggak banget, tapi ada yang di Rotten Tomatoes ya, nilainya tinggi banget sampai 82%, luar biasa. Bener.
Tapi Rara harap semoga rilis di OTT karena film ini memang cukup menuai banyak ini ya, pujian. Banyak pro dan kontra juga. Oh ya? Iya, karena ada juga yang bilang film ini nggak banget, tapi ada yang di Rotten Tomatoes ya, nilainya tinggi banget sampai 82%, luar biasa. Bener. Cinefox. Kita kembali di 105,3 Fox Radio Jogja. So your hits. Udah gak kerasa banget, udah 2 film yang udah direview sama Rara dan Ivan. Bener, tadi kita sudah ngomongin soal Sumala di segmen pertama. Betul. Kemudian kedua kita ngomongin Lembayung. Yes. Dan di kali ini segmen ketiga kita bakal ngomongin satu film yang cuman mampir ibaratnya di layar bioskop Indonesia, Sobat Fox. Tapi Rara harap semoga rilis di OTT karena film ini memang cukup menuai banyak ini ya, pujian. Banyak pro dan kontra juga. Oh ya? Iya, karena ada juga yang bilang film ini nggak banget, tapi ada yang di Rotten Tomatoes ya, nilainya tinggi banget sampai 82%, luar biasa. Bener banget nih, berarti kalau memang di Rotten Tomatoes bagus, kita saksikan aja. Nanti kalau udah tayang di OTT, kita buktikan nih, beneran yang seperti orang-orang bilang, filmnya memang template alias klise, atau emang ada faktor lain yang bisa mengangkat film ini gitu, Sobat Fox. Betul banget, film dengan judul Speak No Evil, ini cukup menarik karena hanya berselang 2 tahun. Jadi pertama, film ini diproduksi oleh rumah produksi Denmark ya, dan kemudian 2 tahun kemudian dia diproduksi oleh film Hollywood ya, diperankan oleh James McAvoy yang keren banget, dan dia di sini berperan sebagai seorang tokoh psikopat yang sungguh luar biasa. Bener banget. Kalau kemarin kita juga sempat ngelihat sisi lain dari James McAvoy di film Split di 2016 kalau nggak salah. Kemudian kita ngelihat versi bijaknya di film dan juga seriesnya X-Men ya. Yes. Kita akan melihat sisi lain dari James McAvoy karena kabarnya dia melakukan banyak perubahan di fisiknya biar bisa fit di film ini. Bener sebagai banget. aktor utamanya gitu, Iya, Sobat Fox. tapi aku heran sih sebenarnya ini film horor atau film thriller ya? Thriller, psychological thriller sih lebih tepatnya. Betul, karena nggak ada hantu-hantunya. Nggak ada. Kita yang bikin takut kalau amit-amitnya ada di suasana dan situasi yang ada di film ini, Ro. Makanya bikin kayak kita ketakutan aja gitu. Bercerita tentang 2 keluarga yang bertemu di sebuah acara liburan. Jadi kayak mereka liburan dan ikut kayak semacam tour. Jadi otomatis mereka selalu ketemu gitu ya. Dan kemudian mereka menjadi bersahabat. Dan kemudian keluarganya yang diperankan oleh James McAvoy, aku lupa. Paddy, keluarga Paddy sebutannya. Iya, keluarga Paddy ya. Kemudian mengundang si keluarga Bjorn dan Louis yang kemudian untuk hadir ke rumahnya. Kebetulan rumahnya itu memang cantik banget di sebuah pedesaan di Inggris. Jadi kayak, ayo terusin yuk liburan di tempat kita gitu. Dan sekalian mampir gitu. Iya, dan mereka pergilah ke sebuah pelosok di pinggiran Inggris dan kemudian mereka masuk ke rumahnya si Paddy ini. Bener banget. Pastinya premis ini membuat kita penasaran juga gimana awalnya dari yang stranger, kenalan, diajak mampir, mau gitu, Sobat Fox. Tapi sebelum lanjut kemana-mana, kita tonton dulu. Ini dia trailernya. This is my husband, Ben. Patrick Feld, this is my wife, Kira. This is Agnes. And has some trouble communicating. He can be a bit insecure. Nice Vespa. Yeah, isn't she? You should try. Can we? I won't call the fun police if you don't. Okay. Io lo so che mi chiami anche da diversi fusi orari. Ieri siamo stati esagerati. Back before I quit my practice. You're a lawyer. Doctor, listen, you have to come and visit. Yeah, that'd be great. Yeah? Yeah. Done. It's so quiet around here. Don't even have any neighbors. Hey, you made it! Welcome. Ta-da! You are VIP guests. Just to remind you, I'm a vegetarian. Our gift to you. That is so... Louise, doctor's orders. Very good. Settle in. I promise you guys, it could be a great weekend. How long's it been? 17 years. 17 years. Wow. You get less for murder. Something's not right with him. He has a condition.
Makes it hard for him to communicate. Sometimes it's okay to think things, but you can't actually say them. Oh no. Thank God there's a doctor in the house. I'm not a doctor. What? But didn't you say you were a doctor? Did I? Look at their faces. Of course I'm a bloody doctor. Agnes, why don't you and Aunt show us the dance that you've been working on? Aunt, what is wrong with you? Just feel the rhythm in your feet. Right, 1, 2, 3, 4. This is the one. What is wrong with you? I want to pack up the car and I want to leave right now. I'm just sad to see you go. You can then go out there and be completely normal. We've been pretending it's normal since we got here. Dad? Remember that time you guys came to stay? And you flipped out and tried to leave without saying goodbye? Itu dia, Speak No Evil. Aduh, ini dari trailernya ya. Sayang banget kemarin kita berdua belum sempat nonton Sobat Fox, tapi dari sini kita mulai ngulik-ngulik sebenarnya kenapa sih alasan film ini mendapatkan skor bagus di Rotten Tomatoes. Kemudian dapat pro kontra dari para kritikus film juga gitu kan. Bener. Tapi di sini disuguhi berbagai cerita yang cukup menarik dari gesturnya si Paddy yang cukup aneh memang ya. Ya, dan memang film ini kalau misalnya dibilang pace untuk mendapatkan keseruannya emang lambat sih, Van. Bener, karena dia ngebangun latar belakangnya itu cukup sabar, dan baru kelihatan clue kalau ini nih memang agak serem gitu, ada creepy-nya itu di bagian tengah ke belakang gitu loh. Bener banget, apalagi tadi ditambah dengan satu sosok anak laki-laki ya. Betul. Yang ternyata mohon maaf lidahnya terpotong atau nggak sengaja dipotong. Sobat Fox, ternyata ada satu reason di balik si anak ini nggak memiliki lidah. Iya, jadi awalnya si Abel ya namanya ya. Abel ini? Iya bener-bener, dan putra mereka si Abel ini kan awalnya disangkanya memang berkebutuhan khusus. Dia kemudian memang ketika dia ajak liburan kan memang punya karakter yang berbeda gitu loh, Van, dan maksudnya kayak unik gitu, dan kemudian pasangannya si Bjorn dan Louis ini kemudian mengira memang si anak ini memang berkebutuhan khusus, tapi ternyata di balik itu semua ada sebuah peristiwa yang cukup luar biasa di mana pasangan dari si Paddy dan satunya lagi ya? Paddy dan istrinya ini ternyata adalah seorang psikopat. Dan mereka memang kayak sengaja bersahabat dengan strangers dan mengundang mereka ke rumahnya, dan kemudian dari situlah peristiwa-peristiwa mengerikan terjadi, dan itu nggak cuma 1 atau 2 atau 3 keluarga saja. Tapi ada korban-korban lainnya. Nah, buat kami yang penasaran, kita sama-sama harus sabar menunggu film ini untuk rilis di OTT kesayangan kita, biar kita bisa menyaksikan langsung dan juga tentunya udah bisa melihat gimana sih kronologi yang lebih detailnya lagi. Bener banget, tapi sebagai catatan juga sih, sebenarnya Roro tuh sedikit kecewa. Kenapa karena tuh? Baru kelihatan clue-nya tuh di bagian akhir gitu. Jadi kayak aduh lama, harusnya tuh ada lebih banyak lagi sih, maksudnya keluar lagi, karena kan kayak dia ternyata kan membunuh nggak cuma satu keluarga kan, jadi beberapa keluarga gitu kan. Nah, latar belakang keluarganya itu hanya dimunculkan lewat foto. Oke. Jadi nggak lewat cerita gitu, dan ternyata yang dia
Itu tuh emang beneran apa sih siapa namanya itu kejam banget sih, diperlakukan secara kejam, dan itu bukan orang tuanya dia gitu loh, dan orang tuanya tuh dibunuh di depan matanya dia sendiri. Berarti sebagai penonton kita harus nyusun puzzle dari berbagai clue-clue dan juga sign-sign di film ini. Tapi sebelum itu ketika kamu nonton jangan lupa untuk selalu menggunakan Sanga-Sanga Ultimate Minyak Balur Sobat Fox, dan juga produk Sanga-Sanga yang lain di sini yang sudah banyak banget yang bisa kamu dapatkan gitu. Iya, jangan bahwa kita sekarang PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi Sanga-Sanga. Jadi kalau misalnya lihat logo ini jangan lupa untuk membeli karena ini adalah produksi dari PT Kutus Kutus Herbal. Bener banget, masih diproduksi Pak Bambang Pranoto selaku peracik asli tentunya dengan bahan-bahan herbal dan juga produk-produk berkualitas yang bisa mendukung kebutuhan kamu untuk melaksanakan segala aktivitas supaya lebih produktif lagi. Bener gitu ya, banget, ini nih favorit aku nih, minyak balurnya yang baunya, aduh gila, baunya enak banget. Lavender, ada top note soft mint juga. Dan juga dari bunga pudak. Nah, kabarnya bunga pudak ini adalah salah satu jenis tanaman yang cukup langka dan itu berhasil menjadi salah satu bagian dari minyak Sanga-Sanga ini. Langsung healing, langsung instan healing pakai ini. Ini cara pengaplikasian di tubuhnya gampang banget Sobat Fox, cukup kamu balurkan aja di bagian tengkuk sampai tulang ekor dan juga di telapak tangan serta telapak kaki, biar kamu tetap seger. Dan juga tentunya informasi lebih lanjut langsung aja meluncur ke Fox Radio Jogja. Iya benar banget, karena hanya di Fox Radio Jogja yang bisa mendapatkan produk-produk original dari minyak Sanga-Sanga dan seluruh rangkaiannya. Ada face care dan body care. Waduh, by the way terima kasih udah barengan sama kita di edisi minggu ini Sobat Fox. Iya, nggak kerasa menikmati. Waktunya udah habis. Bener. Oh, sedih banget. Dan minggu depan kita akan kembali lagi, jadi don't worry, be happy. Yes, bener banget Sobat Fox. Waktunya Evan Afadi pamit. Rawa pamit dan dadah. Bye, dadah.